Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah selesaikan ayat 248 dari surat Al-Baqarah. Dan untuk pagi hari ini kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Falamma fasala Talut bil junudi, maka ketika Raja Talut, ya, pimpinan Bani Israel, Raja Bani Israel, membawa pasukannya untuk berperang melawan Raja kezaliman, yakni Jalut. Jadi namanya hampir mirip, ya. Kalau Raja Bani Israel namanya Talut, adapun raja, ya, penjajah yang kafir namanya Jalut. Qala, dia mengatakan, innallaha mubtaliikum binaharin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sungai. Faman sariba minhu falaysa minni,
maka barang siapa yang meminum air sungai itu falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Dia bukan bukan termasuk golonganku, bukan pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak meminumnya maka dialah pengikutku yang setia. Illa man tarafa ghurfatan biyadihi, kecuali hanya meminum dengan satu ciduk, satu cidukan dengan telapak tangannya. Jadi hanya satu saja. Jadi ada air yang banyak itu hanya nyiduk sekali diminum, enggak boleh lebih. Ini diuji. Memang kita hidup di dunia diuji, Punya jabatan ujian, enggak punya jabatan juga ujian. Punya harta ujian, enggak punya harta juga ujian. Ya kan? Sehat ujian, Sakit juga ujian. Jangan dikira ujian itu sakit toh, enggak punya uang, Punya uang juga ujian. Berapa banyak orang yang gagal enggak lulus ketika dia punya harta. Kalau enggak punya harta dia tekun ibadah. Begitu punya harta lupa dia. Ya kan? Begitu enggak punya jabatan dia khusyuk ibadahnya, rajin taklim. Begitu punya jabatan enggak pernah taklim sudah. Jadi semuanya itu ujian. Di dunia ujian. Kata Raja Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai, maka barang siapa yang meminum bukan termasuk pengikutku yang setia. Kecuali hanya meminum dengan satu cibukan dengan telapak tangannya. Dan itu hanya sekali, enggak boleh berulang-ulang. Hanya sekali saja untuk melepaskan dahaga. Fasaribu minhu illa qalilan minhum, maka seluruh pasukan mereka meminum air sungai tersebut illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit. Dari pasukan yang beribu-ribu itu hanya sekitar 313 yang hanya minum dengan satu cibukan telapak tangannya, taat kepada rajanya. Yang lain karena panas yang luar biasa, haus yang luar biasa, mereka enggak menghiraukan perintah daripada rajanya, yakni Raja Talut. Durhaka kepada perintah rajanya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, maka ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya melewati sungai itu, jadi Talut dan pasukannya ini melewati sungai tersebut, maka berkatalah pasukan yang banyak minum tadi, la taqata lanal yaum bi Jalut wa junudi, kami enggak mampu lagi, karena banyak minum, kami enggak mampu lagi hari ini untuk memerangi Raja Jalut dan pasukannya. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, maka berkatalah orang-orang yang beriman yang mereka tidak meminum kecuali hanya satu cibukan itu, yang yakin bahwasanya mereka pasti akan bertemu dengan Allah. Kita semuanya pasti mati, enggak mungkin enggak mati, Cuman bagaimana kematian kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati semua kita akan mati, walaupun bahkan dokter pun juga akan mati, tapi bagaimana kematian itu? Kematian yang husnul khatimah, yang sebaik-baiknya. Mereka mengatakan kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan qasiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang hanya sedikit tetapi bisa mengalahkan pasukan yang sangat banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Falamma kharaja Talut bi junudi liqital imalaqah qala lahum, maka ketika Raja Talut, rajanya Bani Israel yang beriman ini keluar bersama pasukannya untuk memerangi para penjajah. Qala lahum, maka Raja Talut memberikan nasihat kepada pasukannya.
innallaha mumtahinukum 'ala sabri binaharin amamakum ta'tabirunahu. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan kesabaran. Sabar enggak? Karena kalau orang yang perang itu harus sabar, ya. Makanya pasukan yang ikut berperang ini pilihan, bukan sembarangan, ya. Baru lecos lari, nanti lari semuanya nanti, ya. Jadi pasukan perang ini dipilih orang-orang yang siap untuk bisa menanggung beban yang berat, ya. Tidak orang yang licik, ya, bukan orang yang penakut, tapi orang yang berani. Mengapa? Karena kalau dia lari, ya, temannya ikut lari nanti, ya, buyar nanti, ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika Abdullah, ya, Ibnu Umar, beliau mendaftarkan sebagai pasukan perang. Ketika waktu itu beliau berumur sekitar 14 tahun, ditolak oleh Nabi karena masih, ya, belum siap benar untuk menghadapi perang. Karena perang ini berat, bukan hanya perjalanan biasa. Perang ini adalah, ya, disitu dibutuhkan mental yang kuat, keberanian, ya, semangat, dan juga tanggung jawab yang tinggi. Bahkan orang yang memegang bendera perang ini pun juga pasukan yang elit, itu bukan pasukan biasa, ya. Sehingga bendera ini tetap tegak. Karena kalau tetap tegak berarti yang lain tahu, oh berarti kita masih kuat, siap, ya. Tapi kalau sudah roboh benderanya, ya ini yang lain menjadi minder mereka. Maka Allah akan menguji kalian dengan kesabaran, dengan adanya sungai di depan kalian yang akan kalian lewati. Liyatamayyazul mu'min minal munafiq, agar Allah tahu, ya, siapa orang-orang yang betul-betul mukmin dan siapa orang-orang munafik. Ya. Apa Allah sebelum itu apa enggak ngerti, ya? Apa enggak mengetahui? Ya, mengetahui. Cuman Allah itu, ya, ingin ada bukti-bukti yang nyata. Karena kadang-kadang kita kok ini disiksa, ya? Berarti Allah zalim kan gitu, ke orang yang awam enggak ngerti kan gitu. Allah buktikan dengan bukti yang nyata, ya, bahwasanya kalau diuji, kalau dia tahan uji berarti mukmin, kalau enggak tahan uji berarti orang-orang munafik. Dan semuanya pasti ada ujian itu, ya. Mau sekolah aja diuji, ya kan? Mau masuk sebagai guru atau pegawai negeri dan sebagainya diuji semuanya, dites itu, ya. Bahkan ada tes kesetiaan di situ, ya kan? Faman syariba minkum min ma'in lahar falaysa minni. Maka barang siapa di antara kalian yang meminum air tersebut, ya, maka falaysa minni, kalian bukan termasuk pengikutku. Wala yasluhu lil jihad ma'i, dan tidak layak untuk berperang bersamaku. Ini akan malah menggerogoti nih, ya, pasukan yang semacam ini. Mentalnya enggak mau taat kepada pemimpinannya, ini akan menggerogoti yang lain, ya. Wa man lam yadukil ma fa innahu minni. Barang siapa yang tidak meminum air sungai tersebut, maka dia ada pasukanku yang setia. Li annahu muti'un li amri wa salihun lil jihad. Karena dia taat pada perintahku dan juga dia layak untuk berperang bersamaku. Illa man tarakhasa wa tarafa ghurfatan wahidatan biyadihi fala laumata alaih, kecuali kalau hanya minum dengan satu cibuan sekali saja, ya, untuk melepaskan dahaga, maka ini enggak ada celaan di dalamnya. Falamma wasal ilan nahar, maka ketika pasukan betul-betul sampai sungai yang jernih, yang airnya banyak, ya, ingkabu alal ma wafratu fi syarbi minhu, maka mereka, ya, rata-rata mereka meminumnya dan bahkan berlebih-lebihan dalam minum air sungai tersebut. Illa adadan qalilan minhum sabaru alal atas wal har, ya, kecuali hanya sedikit, kira-kira 313, ya, sekitar 313 yang mereka hanya minum dengan satu cedukan. Yang lain yang beribu-ribu semuanya minum dengan sepuas-puasnya, ya.
falamma abra Talut an-nahara huwa wal qillatul mu'minah mahu. Ya. Maka ketika Raja Talut meninggalkan melewati sungai tersebut dengan pasukan yang taat kepadanya yang jumlahnya sedikit. Adapun yang lain ya takhalafal usad, mereka tetap ya ngenak-ngenakno di sungai tersebut. Jadi tetap bersungai berendam di situ ya, mungkin juga mandi di situ, minum sebanyak di situ ya. Sedangkan pasukan yang beriman ini setelah minum satu teguhan mereka langsung berangkat untuk melanjutkan perjalanan memerangi ya mereka para penjajah. Limula qatil adui ra'au kasrat aduihim wa iddatihim. Maka ketika Raja Talut dan pasukannya yang sekitar 313 ini bertemu dengan musuhnya, yakni Raja Jalut dan pasukannya yang jumlahnya luar biasa. Ya. Ra'au kasrata aduihim wa iddatihim. Mereka melihat jumlah pasukan musuh yang luar biasa. Ya, berpuluh-puluh lipat dari jumlah mereka. Kalau mereka mengatakan ya, yang minum banyak mengatakan la qudratal lanal yaum bi Jalut wa junudi al-asidda. Orang-orang yang banyak minum tadi mengatakan kami enggak mampu perang sudah. Takut duluan, gemetaran duluan. Ya. Wajabul ladzina yuqinuna biliqa'illah. Adapun pasukan yang beriman yang mereka hanya minum satu teguk tadi, mereka menjawab dan mengingatkan pada pasukan yang lain bahwasanya kam min jama'atin qalilatin mu'minatin sabiratin ghalabat binillah. Berapa banyak ya pasukan yang hanya sedikit tetapi beriman sekaligus sabar, mereka bisa mengalahkan jama'atan kasiratan kafiratan baghiyatan binillah. Ya, mereka bisa mengalahkan pasukan yang banyak yang kafir, yang durhaka kepada Allah dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin bitaufiqihi wa nusrihi wa husni masaubatihi. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar, memberikan taufik, menolongnya dan juga memberikan balasan yang terbaik. Jadi ketika pasukan Talut ini melewati sungai ya, dan Talut telah memberikan wasiat sebelumnya, kalian kalau minum sungai bukan pasukanku. Kalau kalian tidak meminumnya kecuali hanya satu cipukan, maka dia pasukanku yang setia. Maka ketika selesai minum yang banyak, rata-rata hanya 313 yang hanya minum satu cipukan, ketika mereka berangkat ketemu musuhnya yang minum banyak tadi langsung gemetaran mereka. Ya, tidak berani untuk menghadapi musuhnya, yakni Raja Jalut dan pasukannya. Ya. Sekaligus Raja Jalut ini orang yang luar biasa. Postur tubuhnya berlipat-lipat dari postur tubuh mereka. Jadi kalau bahasa kita itu raksasa. Ya, Raja Jalut ini raja yang raksasa, ya, yang besar. Ya. Tidak ada satupun yang mampu untuk mengalahkan Raja Jalut. Walamma barazu li Jalut wa junudihi. Dan ketika mereka maju untuk berperang dengan Raja Jalut dan pasukannya, qalu, berkatalah ya Raja Talut dan pasukannya, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran di dalam hati kami ya Allah. Karena jumlah musuh yang banyak berlipat-lipat itu, ya, apalagi rajanya luar biasa gede, kuat. Ya. Kalau hanya bunuh tidak harus pedang, dikampleng langsung mati itu. Ya. Karena postur tubuh yang sangat besar, luar biasa. Kalau maka berkatalah orang-orang yang beriman, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran ya Allah, wasabbit aqdamana, dan kokohkan langkah-langkah kami ya Allah. Wangsurna
'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami, tolong kami ya Allah untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Walamma dhaharu li Jalut wa junudihi, dan ketika mereka telah bertemu dengan Jalut, ya, Raja Jalut dan pasukannya yang kafir, ra'al khatara ra'yal ain, maka mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya besarnya, ya, begitu besarnya Raja Jalut dan begitu banyaknya pasukannya, mereka sangat-sangat khawatir. Fazau ilallah bidu'a wa dhira'ah qailin, maka mereka langsung, ya, bersegera berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Seraya mereka berdoa, Rabbana anzil alaina fi ala qulubina sabran 'azima. Ya Allah, karuniakan kepada kami di dalam hati kami kesabaran yang tinggi ya Allah. Wasabbit aqdamana, dan kokohkan langkah-langkah kami. Waj'alha rasihatan fi qitalil adui, dan jadikanlah, ya, sebagai bekal untuk memerangi musuh-musuh kami, supaya kami tidak lari dari medan perang, ya, diberikan kesabaran, diberikan keteguhan langkah-langkahnya sebagai bekal untuk memerangi musuh yang kafir, sehingga kami tidak lari dari medan perang, kami juga tidak takut dalam perang. Wangsurna bi'aunika wa ta'yidika 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, ya, kuatkan kami ya Allah untuk menghadapi, memerangi orang-orang yang kafir. Maka kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berperang, maka Nabi istighosah, ya, Nabi istighosah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika terjadinya perang Badar Kubra yang jumlah kaum muslimin kira-kira 313, sama dengan jumlah pasukan Raja Talut, ya. Jumlah kaum muslimin hanya 313, padahal jumlah orang kafir lebih daripada 1000. Ya, mereka orang kafir persenjataan komplit, sedangkan kaum muslimin karena memang nggak niat perang waktu itu, ya, hanya membawa senjata seadanya, ya, bawa ada kayu dibawa kayu, ya, mereka senjata seadanya, ya. Maka ketika terjadi perang Badar Kubra, maka Nabi mengangkat kedua telapak tangannya sejajar bahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in tuhlikal isabah fa innaka la tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau hari ini, ya, orang-orang yang beriman ini Engkau binasakan ya Allah, mereka kalah perang ya Allah, fa innaka la tu'bad fil ardi abada, sesungguhnya Engkau tidak akan pernah disembah di permukaan bumi untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena Nabi kita Muhammad Nabi yang terakhir, umat Islam umat yang terakhir. Kalau binasa hari itu, berarti yang ada hanya orang-orang kafir, ya. Maka ketika Abu Jahal melihat Nabi mengangkat kedua tangan berdoa, maka Abu Jahal juga berdoa mengangkat kedua tangannya, ya. Abu Jahal mengatakan Allahumma, ya Allah. Jadi sama menyebut Allah, ya. Ya Allah, sesungguhnya Muhammad dan pengikutnya membuat agama yang baru ya Allah. Muhammad dan pengikutnya orang-orang yang memecah belah di antara kami ya Allah. Maka hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Jadi Abu Jahal mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah agar Nabi kita Muhammad dan para sahabat yang beriman waktu itu dibinasakan oleh Allah. Apa maksudnya? Abu Jahal orang musyrik gak mengakui kemusyrikannya, gak mengakui kekafirannya, sampai-sampai mendoakan kebinasan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka dikatakan orang musyrik, mereka juga marah, mereka itu gak mau, ya. Maka mereka orang musyrik, dan disebutkan Allah dalam Al-Quran itu,
Ya, kata mereka orang musyrik, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Kami ini enggak menyembah Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yagus, enggak. Kami bertawasul kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan perkataan orang musyrik itu. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran. Kata mereka orang musyrik, kami ini enggak menyembah Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yagus. Tapi kami tawasul kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka kan wali-wali Allah. Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yagus itu mereka orang-orang soleh. Sedangkan kami orang ahli maksiat. Kalau minta langsung kepada Allah nggak akan dikabulkan oleh Allah. Kami ibadahnya sedikit. Kalau minta langsung kepada Allah nggak akan direken oleh Allah. Makanya kami ngampung tawasul lewat orang-orang yang mati yang soleh ini. Ini kemusyrikan ya dari orang-orang ya jahiliyah di zaman Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah. Makanya walaupun sudah syirik betul, jimat, sikap 100% syirik, nggak ngakoni kalau berbuat syirik itu. Ya, jangan heran. Orang yang sesaji sampai saji pada Nyai Roro Kidul, Dewi Sri macam-macam, nggak mungkin mengakui kesyirikannya. Ya, bahayanya syirik. Padahal Al-Quran berulang-ulang menyebutkan tentang bahaya syirik. Ya, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mungkin ampuni dosa syirik. Bagi orang yang mati dalam kesyirikan akan mungkin diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa selain syirik bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Walaupun perampok, pelacur, pembunuh, ini masih ada ampunnya, kata Allah itu, ya. Tapi kalau syirik nggak ada ampunnya. Bagi siapa? Orang yang berbuat syirik dan mati dalam kesyirikannya, nggak ada ampun sudah. Nggak ada hisab untuk orang yang langsung diseret masuk neraka dan kekal di dalamnya. Karena nggak ada kebaikan bagi orang musyrik. Ya. Bahkan Allah juga telah berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Ini firman Allah loh. Ya. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Dan tempat kembalinya pasti neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim semacam ini. Tidak ada kezaliman yang paling zalim. Kita dikasih umur oleh Allah, kita dikasih rizki oleh Allah, kita dikasih ya kelonggaran waktu oleh Allah. Ya, matahari gratis, sinar matahari gratis, udara juga gratis. Semuanya dikasih fasilitas oleh Allah. Bumi ya dibuat jalan juga nyaman. Walaupun kalau dilihat dari atas kan bundar itu. Maksudnya kalau bundar, kalau kita lewat kan nggak bisa, harus ya repot ya kan. Tapi Allah mudahkan itu. Ya, kamu jadikan bumi sebagai hamparan ya bagi manusia. Jadi mudah. Pakai mobil enak, sepeda ongkel juga enak, ya. Itu nikmat yang luar biasa, tapi dia masih berbuat syirik kepada Allah. Makanya belajar tauhid dan syirik itu penting. Ya. Dan sesuatu yang sangat besar ini kemudian enggak Allah jelaskan secara rinci, enggak mungkin. Ya. Sesuatu yang kecil-kecil diajarkan Nabi kok. Bagaimana buang hajat? Ya, orang muslim, muslimah enggak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Disunahkan buang hajat dengan cara duduk. Itu diajarkan Nabi itu. Ya. Kalau selesai buang hajat kemudian istinja, ya, karena enggak ada air, istinja peper kalau bahasa kita, minimalnya dengan 3 batu. Kan rinci itu. Ya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara tayamum, ya. Semuanya dirincikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian masalah tauhid dan syirik gak dirincikan, padahal itu yang paling besar. Ya tidak mungkin. Cuman kita gak mau belajar, malas belajar, ya, sehingga berbuat ya sesaji dia gak biasa. Ya,
Orang yang melakukan sesaji itu berat dosanya melebihi membunuh orang. Loh betul itu. Orang yang melakukan sesaji itu loh, dosanya lebih berat melebihi membunuh orang. Dosanya lebih berat melebihi berzina. Ya, itu benar. Mengapa? Orang yang berzina belum bisa kafir. Tapi kalau orang berbuat syirik bisa kafir ketika tal-iqamatul hujjah. Ya. Jadi tal-iqamatul hujjah. Makanya para ulama kita dalam semua madhab, dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Ahmad, dalam madhab Imam Abu Hanifah, mereka membuat kitab babu ya nawaqidil Islam, bab-bab tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya. Orang yang Islam bisa batal Islamnya ketika dia berbuat ini. Itu dijelaskan seluruh ulama kita itu. Ya, seluruh ulama kita dalam semua madhab. Ya. Sebagaimana para ulama kita menjelaskan bab tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Kan wudu dan Islam kan tinggal Islam itu. Ya kan? Orang yang selesai wudu bisa batal ketika satu kentut dia. Ketika dua memegang kemaluan dengan tanpa penyekat. Ketika tiga ya keluar sesuatu dari dubul ataupun kubul. Empat, ketika dia tidur sangat lelap. Ya, tidur krok ngiler lagi. Begitu qomat langsung berdiri. Enggak sah salatnya itu. Ya. Kadang-kadang kan waktu khutbah, apalagi yang ceramah enggak keras. Kesirap langsung sudah. Di depan sendiri ya ngorok gerak ngiler lagi. Begitu qomat langsung berdiri ikut salat. Nah ini batal salatnya. Ya kata Nabi al ainu wika usahi faman nama fal yatawadda. Mata itu pengikat dubur. Ya. Mata itu pengikat dubur. Apa artinya? Selama mata melek ketika kita kentut ngerti itu. Ya. Tapi kalau sudah matanya merem, tidur lelap, das-dus, nggak terasa dia. Saya nggak pernah kentut, padahal sudah 10 kali. Ya, maka faman nama fal yatawadda. Barang siapa yang tidur lelap, maka dia wajib untuk wudu kembali. Termasuk pingsan, termasuk mabuk. Ya, habis wudu, ya makan gadung kebanyakan, mendem dia. Ya batal wudunya. Habis wudu terpeleset pingsan dia, batal wudunya. Ya, ini dijelaskan para ulama kita. Sebagaimana waqidul Islam itu dijelaskan seluruh ulama kita, ya. Supaya kita bisa menghindari. Maka benar kata para ulama kita itu, ya. Nata'allamu syarr la li syarr. Kita belajar keburukan bukan untuk berbuat keburukan. Kita belajar masalah syirik ini syirik supaya kita nggak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah kalau kita nggak tahu kan kita terjerumus, kita nggak tahu itu syirik, ya kan? Sebagaimana kita belajar nawaqidul Islam, pembatal Islam ini supaya kita bisa menjauhi, supaya kita nggak terjerumus dalam hal itu. Kemudian ketika mereka betul-betul telah bertemu dengan Raja Jalut yang kafir dan pasukannya, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran ya Allah, kokohkanlah, kuatkanlah langkah kami ya Allah, dan tolong kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Kita tambahkan satu ayat, fahazamuhum Bidillah, maka Raja Talut dan pasukannya yang hanya 312 itu fahamuhum bidillah, mereka bisa mengalahkan ya musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir dengan izin Allah. Padahal kalau secara kasat mata nggak mungkin menang itu. Wong jumlah musuh itu berlipat-lipat melebihi jumlah mereka. Tetapi Allah berkehendak yang lain, dengan izin Allah pasukan yang beriman, yang sabar, yang teguh ini bisa mengalahkan orang kafir yang banyak. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahumullahul mulka wal hikmata. Dan Dawud yang waktu itu belum seorang nabi dan rasul. Ya.
Daud yang masih muda. Ketika Raja Jalut ya yang kafir dengan pongahnya mengatakan, siapa di antara kalian yang berani menghadapi saya? Semuanya maju, saya sendirian. Ya, jadi tantang seluruh pasukan Bani Israil itu, silakan maju siapapun, semuanya maju. Saya hanya sendirian. Ya, silakan maju. Mereka orang-orang Bani Israil nggak ada yang berani maju itu karena melihat ya postur tubuh Jalut, Raja Jalut yang sangat besar, sangat kuat. Ya, mereka nggak ada yang berani maju. Maka keluarlah seorang pemuda yang sangat muda. Ya, siapa dia? Daud yang masih belia waktu itu. Kira-kira sekitar umur 15 tahun. Ya. Jadi Nabi Daud belum seorang nabi. Belum masih 15 tahun. Musuhnya gede luar biasa. Tapi Allah berikan ya kekuatan yang luar biasa kepada Daud. Ya, yakni besi itu oleh Nabi Daud ya dijadikan oleh Allah seperti tanah. Jadi dimpleng-pleng besi itu. Ya, besi yang keras itu dimpleng-pleng ya, dibuat bunter menjadi peluru. Ya, itulah awal adanya pemikiran bedil ataupun ya rudal ataupun yang lainnya. Ya, dari Nabi Daud ini dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Nabi Daud membuat besi yang dibulatkan, kemudian membuat pelempar. Kalau bahasa kita ketapel. Cuman nggak ditarik gini, ya, dilemparkan gini, ya. Maka majulah pemuda yang sangat belia, Daud alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dengan pongahnya Raja Jalut, ya. Apa enggak ada di antara kalian yang berani maju? Kalian hanya menyerahkan anak kecil ini. Kan memang sangat kecil. Baru berumur 15 tahun, ya. Apa enggak ada yang berani ya menghadapi saya? Semuanya keluar sudah. Saya sendirian, kata saya seorang raja kufur yang bernama Jalut. Maka keluarlah Daud yang masih belia dengan membawa pelempar ya besi yang dibulatkan. Maka ketika enggak ada satupun yang berani, maka mulailah Daud berperang dengan Raja Jalut. Dan tentunya enggak mungkin dekat. Mengapa? Karena postur tubuh yang gede, kalau dekat nanti gampang dipegang, maka jauh, dari jarak jauh, ya. Buat apa itu dilemparkan, pes, ya, kena matanya langsung jatuh. Jadi hanya dengan satu pukulan, ya, maka matilah Raja Jalut yang kafir ini. Maka ketika rajanya mati, seluruh pasukan buyar sudah, lari tunggang langgang, ya. Itulah kehebatan Daud alaihi salatu wassalam. Wa atahumullahul mulka, Allah berikan kerajaan kepada Daud. Jadi dengan kemenangan Nabi Daud ini, maka Nabi Daud dijadikan menantu oleh Raja Talut. Ya, Talut. Jadi kalau Talut itu yang beriman, Jalut yang kafir. Setelah kemenangan Daud atas Jalut ini, maka Daud diangkat sebagai seorang menantu. Ya. Maka kemudian akhirnya Nabi Daud yang menjadi raja di Palestina. Ya, raja di Palestina. Wal hikmah, dan Allah memberikan hikmah kepadanya. Wa allamahu mimma yasa, dan Allah ajarkan kepada Daud sesuai yang Allah kehendaki. Bisa membuat baju besi, ya. Jadi ketika berperang digunakan baju besi. Ini yang mengawal juga Nabi Daud, ya. Dianyam besi, sehingga menjadi baju besi, menjadi topeng helm dari baja itu, ya, untuk sebagai peralatan perang. Dan Nabi Daud walaupun menjadi seorang raja, dia tidak makan dari hasil rajanya. Tapi kata Nabi, wa kana Daud ya'kulu min amali nafsihi. Daud itu beliau makan dari hasil kerja kerasnya, nganyam baju besi, membuat pelempar dari besi, membuat helm dari besi itu untuk persiapan perang, ya. Jadi ketika Nabi Daud menganyam baju, ya, dari besi,
Maka sahabat karibnya yang bernama Luqman, ya, Luqman yang kita lihat dalam surat Luqman itu, ini sahabat karib daripada Raja Daud. Dia diam saja, nggak mau ngomong, ya, hanya lihat, wah aneh ya, besi dianyam-anyam semacam itu, ya. Kata Luqman, asomtul jamil, ya, diam itu baik. Kalau saya tanya, kok dianyam tuh opo ini misalnya, kan nanti malah kurang bagus, ya. Tapi dia mendengarkan dan juga melihat bagaimana Nabi Daud menganyam untuk membuat apa itu baju besi, ya, peralatan perang. Ada saja, ya, Allah bukan apa itu wal falola daf'ul nasi ba'dhum bi ba'din. Ada saja Allah tidak, yakni menghalang-halangi manusia sebagian atas bagian yang lain, la fasadil ardu, maka bumi akan binasa, bumi akan fasad, rusak, ya, karena kebanyakan manusia itu kafir. Andai saja Allah nggak melindungi orang yang beriman, habis orang yang beriman itu, ya, karena kebanyakan manusia di bumi itu adalah kufur, ya kan. Maka kalau bukan karena Allah halang-halangi sebagian atas bagian yang lain, tentunya bumi akan rusak, semuanya akan kafir, ya. Walakinallaha dzu fadlin 'alal alam, tapi karunia Allah sangat besar kepada sekalian alam. Jamaah rahimahullah, ya, waktu telah habis. Mudah-mudahan apa kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu dan juga sebagai tambahan ilmu kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, syahadu an la ilaha, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.